Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya, diluaskan, dibentangkan jemaah. Wa yunsa'alahu fi adharih, ingin umurnya ditambah, dipanjangkan umurnya. Kita ini sekarang takut sama COVID-19, ya, takut mati. Maka dengarkan sabda Nabi SAW, fal yasil rahimah. Yang ingin diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah silaturahim. Jangan sampai antum sama paman, sama sepupu, sama keponakan ribut. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah qati', nggak masuk surga orang yang memutuskan rahim. Dan ternyata yang menyebabkan silaturahim itu putus, salah satunya warisan. Bener? Betul? Nah, betul jemaah. Ini ponakan gak nyapa sama pamannya, kakak beradik berantem gak bertegur sapa. Ada kawan anak, subhanallah, dia cerita, anak datang Ustaz ke rumah kakak anak di Malang, kata dia. Memang ada warisan yang dipegang sama kakak. Anak datang, anak punya adik-adik perempuan, Ustaz. Mereka perlu uang. Kakak anak kaya raya dan ada warisan yang dipegang sama dia. Ketika anak datang ke sana, sama anaknya masuk nggak boleh rumah. Keponakannya ini jam mau masuk nggak boleh. Nggak, ayah nggak ada, kata dia. Loh, tapi kan ini kan pamannya, silahkan masuk. Nggak boleh. Akhirnya anak nunggu di luar rumah. Beberapa menit kemudian kakak anak keluar dengan mobil, ada di dalam rumah. Wallahi, hati-hati, la yadkhulul jannah, nggak masuk surga. Walaupun mungkin kau kaya dengan menguasai harta warisan, tapi sekali lagi nggak akan ada berkah di sana. Kalau kita melihat kondisi dunia, mereka tercabik-cabik, mereka kebingungan, mereka tidak tahu apa yang harus diperbuat, sehingga sebagian negara lockdown, tutup negara. Yang di dalam nggak bisa keluar, yang di luar nggak bisa masuk. Beberapa waktu yang lalu anak ngisi di Kuwait, mereka WA, Ustaz, kita sudah selesai urusan. Nggak ada lagi sholat berjamaah, nggak ada lagi sholat Jumat, semua di rumah masing-masing. Di beberapa negeri lebih menakutkan lagi, orang nggak boleh keluar rumah kecuali dengan surat jalan. Ada apa sebenarnya? Seberapa kuat makhluk kecil ini yang dikenal dengan COVID-19? Sebuah makhluk yang kecil, yang dia naik pesawat tanpa tiket, dia masuk ke negeri tanpa visa dan paspor, dia melewati semua penjagaan tersebut untuk memporak-porandakan sebuah negeri. Dan tatkala ditanya siapa yang bertanggung jawab, maka jangan cari kambing hitam, kita yang bertanggung jawab. Makhluk kecil itu ciptaan Allah Azza wa Jalla. Kenapa Allah ciptakan itu makhluk? Ya, Allah ingin kita kembali kepada. Tatkala Allah memberikan azab kepada kaumnya Fir'aun, berbagai macam azab Allah berikan kepada mereka. Dikirimkan angin topan kepada mereka, dikirimkan untuk mereka jarad, belalang, yang menghabiskan pertanian dan perkebunan mereka. Setelah mereka kelaparan, belalang itu masuk ke rumah-rumah mereka. Pintu-pintu rumah mereka dimakan belalang.
Daun pintunya dimakan belalang dan kusennya dimakan belalang. Hancur mereka. Mereka lalu minta kepada Nabi Musa agar berdoa memohon kepada Allah, azab itu diangkat. Diangkat azab itu, mereka berjanji mau beriman, ternyata mereka balik lagi. Allah kirimkan kepada mereka darah. Semua air yang seharusnya air itu menjadi darah. Air yang berada di teko mereka, di ceret mereka, itu isinya darah. Kemarin mereka kelaparan, kemudian mereka kehausan. Lalu Allah kirimkan kepada mereka waddafadid, kodok. Kodok itu ada di mana-mana. Bahkan di kasur, di ranjang mereka penuh dengan kodok. Sampai diceritakan seorang tidak mampu berbicara. Ketika dia berbicara ada kodok yang loncat ke mulut. Mereka diam semua, penuh dengan ketakutan. Mereka berjanji kalau penyakit-penyakit itu diangkat, mereka akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Allah angkat tuh penyakit, tapi ternyata mereka kembali kufur kepada Allah Azza wa Jalla, dan berakhir dengan ditenggelamkannya Fir'aun bersama pasukannya yang berjumlah 600.000 di lautan. Selesai cerita. Ketika Allah mengirimkan semua itu, Allah mengatakan la'allahum yadzakkarun. Allah sayang sama hamba-hambanya. Allah mengatakan agar mereka ingat sama Allah Azza wa Jalla. Sebagian di antara kita masih telat sholat, sebagian ada yang nggak sholat, sebagian ada yang masih makan haram. Sampai kapan kita akan begini? Ketika turun COVID-19 semuanya kebingungan. Ada yang pakai masker, angkui masker ka temor ka bodo, angkui masker temor, sampai orang takut. Ini takut ke kita, apa kita saya takut ke dia gitu. Kita sampai takut. Iya. Tapi apa benar antum takut sama COVID-19? Cari bakun rokok. Ditulis di rokok-rokok membunuhmu. Bakun rokok. Wala mun bodo COVID rokok ge COVID aja. Allah yahfad min kulli syarr. Jamaah jangan main-main. Wallahi sahih. Kita nggak tahu jumlah yang terinfeksi itu jauh lebih besar daripada apa yang disebutkan. Kenapa? Karena yang terdeteksi itu yang kelihatan sakit, yang dibawa ke rumah sakit. Sedangkan mungkin yang sudah tertular dan terinfeksi, mungkin juga dia sampai sembuh sendiri juga, nggak ketahuan. Apa tugas kita? Nggak ada lainnya. Kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad. Mun ngeding Muhammad cek neng-neng. As-salawat. Nabi kita siapa namanya? Sallallahu alaihi wasallam. Antum kayak gini nggak mau diserang COVID-19, as-salawat nggak mau. Semoga salat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Baik, kita bicara rizki. Itu yang menyebabkan kita keluar rumah kita. Itu yang menyebabkan kita berada di tempat ini. Itu yang menyebabkan di belakang kita ada UNEJ. Kenapa rame itu UNEJ? Dari berbagai kota, bahkan pulau, mereka datang ke UNEJ untuk cari dunia, nyari ngakan. Sepertinya itu yang menjadi tujuan kebanyakan mereka. Mungkin ada satu dua, ada beberapa orang ketika belajar tujuannya berkhidmat
kepada bangsanya, kepada agama. Tapi kebanyakan mereka ya terdorong untuk mencari dunia, mencari rezeki. Pada kesempatan sebelumnya kita udah bicarakan bahwasanya selain orang itu bekerja, berusaha, ada banyak kunci rizki yang lainnya. Yang pertama apa? Istighfar. Berapa kali antum istighfar? Paling tidak sehari 100 kali. Ebitong cek berapa sebitong. Sekali-kali ngitung dengan tangannya. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. 100 kali. Paling sedikit. Bukan hanya lisannya istighfar tapi hatinya nggak tobat. Istighfar lisannya, hatinya mohon ampun sama Allah. Ya Allah, ampuni hamba, ya Allah. Hamba banyak dosa, ya Allah. Berapa banyak dosa yang kita lakukan. Dan tidak ada bala yang turun kecuali melainkan dosa penyebab. Dan tidaklah diangkat kecuali dengan tobat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, bertakwa kepada Allah, yang hakikatnya menjaga diri kita dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kita bacakan pada waktu itu firman Allah Azza wa Jalla, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu. Andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya Allah akan bukakan pintu berkah. Beriman dan bertakwa, berkah, rizkinya bermanfaat. Kalau antum melihat ada orang kaya, Ustaz, kaya raya, sholat gak pernah, ke masjid Jumatan enggak, maksiat kerjaannya. Ya, kita melihat. Tapi rizkinya kok banyak. Nah, berkah dicabut dari dia. Banyak rizkinya tapi tidak dapat menikmati uang yang dia miliki. Antum tahu banyak mobil-mobil bagus yang naiki siapa? Supir. Majikannya nggak bisa naik, nggak bisa, sakit. Dia punya mobil mewah yang menikmatin supirnya. Berapa banyak villa-villa yang Masya Allah mahal harganya, mewah dan indah. Siapa yang menempati? Pembantu. Bosnya belum tentu nempati. Wallahu alam kapan dia nempati. Kadang-kala sampai mati, mungkin bertahun-tahun dia cuma sekali dua kali ke tempat tersebut. Jadi hilang berkahnya. Beriman dan bertakwa, antum dapat rezeki berkah. Yang ketiga, tawakal. Apa artinya tawakal? Apa? Angkat tangan yang mau jawab. Mana hadiahnya jemaah? Ada hadiahnya enggak? Ada. Baik, fadhal. Berserah diri. Apa maksudnya berserah diri? Kasih contoh. Nih, kasih beliau. Nah, ya sebutkan namanya. Nama saya Eko. Mas Eko. Apa artinya Eko itu? Satu. Antum cuma anak satu-satunya? Anak pertama. Oh, anak pertama. Siap. Gimana Mas Eko? Berserah diri itu pasrah dengan kodrat Allah, pasrah dengan takdir yang diberikan oleh Allah. Siap, kasih hadiahnya. Jamaah, tawakal itu artinya percaya sama Allah dan menyerahkan semuanya sama Allah Azza wa Jalla. Ya udah. Bicara COVID-19, kita mungkin sudah cuci tangan kita dengan apa? Hand sanitizer. Mulut udah ditutup pakai masker.
salaman nggak mau. Nggak apa-apa kalau memang kita kadang-kala nggak mau salaman, itu bukan karena kita takut sama orang ini, tapi kita menjaga orang ini. Mungkin ana yang terinfeksi, ana nggak tahu. Kita nggak tahu kalau kita terinfeksi. Kalau batuk pilek mulai lambat, batuk pilek tak ada beres. Sekarang ini kondisinya mencekam. Kita laksanakan perintah Allah. Dan yang namanya tawakal itu adalah amalan hati. Amalan hati. Percaya sama Allah dan menyerahkan semuanya sama Allah Azza wa Jalla. Yang terjadi biarlah terjadi. Perintah Allah untuk menjaga diri, untuk membentengi diri. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, firra minal majdum, firaraka minal asad. Larilah engkau dari orang yang berpenyakit, yang terinfeksi dengan dulu penyakit yang putus-putus itu apa namanya? Kusta. Engkau lari kalau ada orang seperti itu, sebagaimana engkau lari dari singa. Ini bukan bertentangan dengan tawakal. Kalau gitu engkau nggak tawakal. Tawakal itu amalan hati, yakin sama Allah dan menyerahkan semuanya sama Allah. Sehingga ketika terjadi sesuatu nggak ada yang perlu kita salahkan. Khalas, qadarullah wa masya'a fa'al. Udah takdirnya Allah. Kita udah berhati-hati. Antum lihat dokter yang ngerawat orang kena COVID-19, sebagian mati. Padahal jangan ditanya, dia sudah memakai pakaian yang standar, pakai kos tangan, pakai penutup wajah semuanya, tapi mati. Apa yang mau dilakukan? Tawakal. Begitu pula dalam mencari rizki. Antum jangan pernah bersandar kepada kepandaian antum. Anak pinter, anak kuat, anak ahli. Sebagian orang Masya Allah dia mengatakan, ya Allah Ustaz, anak kalau masak zen, buka warung tak payu. Jangan bersandar sama kepandaianmu, karena rizki itu tidak ikut kepandaian dan kepinteran. Bukan berarti orang yang pinter dan cerdas rizkinya lebih banyak daripada orang yang bodoh. Ada orang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, kaya raya. Ada yang S2, S3 kerja sama dia. Ini nggak bisa baca, nggak bisa nulis, bos. Maka jangan pernah bersandar kepada kepandaian kita, kepada kekuatan kita, tapi bersandar sama Allah Azza wa Jalla. Baik, yang keempat adalah at-tafarrugh li ibadatillah. Konsentrasi ibadah sama Allah. Artinya hati kita kosongkan hanya untuk Allah. Bukan berarti nggak kerja. Antum bekerja pun untuk Allah. Ikrar kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, sesembelihanku, hidup dan matiku untuk Allah. Jadi ketika antum berangkat ke tempat kerja, hatinya itu untuk Allah Azza wa Jalla. Pulang dari masjid ke tempat kerja, ingat fadhkurullaha katsiran, ingat sama Allah lagi. Apapun yang antum kerjakan, tetap niatnya lillahi ta'ala, bukan untuk riya, bukan untuk pamer. Kemudian yang kelima, ini yang baru kajian kita hari ini. Yang kelima adalah melaksanakan ibadah haji dan umroh. Mengikuti haji dengan umroh. Habis umroh berangkat haji, habis haji berangkat umroh, umroh berangkat haji lagi. Ustaz, bukankah umroh dan haji itu mengeluarkan uang banyak? Iya, tapi Allah akan ganti. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabi'u bainal haji wal umrah. Ikuti haji itu dengan umrah. Ya seperti itu. Ada sahabat yang hajinya sampai 60 kali, yang umrahnya jangan ditanya berapa kali. Fa innahuma, sesungguhnya ibadah umrah dan haji ini yanfiyanil faqra wal kufra, atau yanfiyanil kufra wal faqra kama
yanfil kir khabathal hadid. Sesungguhnya haji dan umrah ini menghilangkan, menghapuskan kekafiran dan kefakiran. Dua. Yang dihapuskan dengan haji dan umrah ini, yang satu kekafiran, yang dua kefakiran. Orang ini insya Allah dijaga imannya. Ini asalkan ikhlas lillahi ta'ala, insya Allah mati husnul khatimah. Dan miskin insya Allah jauh dari kemiskinan. Jamaah, ana dulu waktu masih mahasiswa di Madinah, ana sempat jadi reporter musim haji untuk radio di sana. Ya, kita ngobrol sama beberapa jamaah haji, kesan dan pesan mereka ketika berada di Mekah dan Madinah, bagaimana kok bisa berangkat haji. Pernah anak ketemu dengan orang tua, insya Allah dari Kediri. Tua dia sudah. Kalau lihat penampilannya, masya Allah, penampilan antum lebih kaya dari dia. Orang kan kadang-kala dompetnya kosong, tapi penampilannya yang orang soki. Ada yang seperti itu. Ini orang penampilannya biasa-biasa. Di Masjid Nabawi anak tanya, Bapak udah berapa kali haji? Kata dia, alhamdulillah sudah 3 kali haji. Semuanya haji plus. Iya, haji plus itu sekarang jamaah berapa? Kira-kira 10.000 US dollar. Ini haji plus. Kalau haji yang furoda jangan, 10.000 US dollar. Jadi ya 150 juta bersama istrinya. Berarti 300 juta. Belum sangunya, oleh-oleh yang harus dibeli. Itu cuma biayanya. Anak tanya, masya Allah, apa yang menyebabkan Bapak termotivasi untuk haji lagi dan haji lagi? Dia cerita, Pak Ustadz, waktu saya haji yang pertama itu, saya ngomong sama istri, nanti kalau punya rezeki nggak usah haji lah, kita bangun masjid. Uangnya nanti kalau punya rezeki bangun masjid. Subhanallah, kata dia, Pak Ustadz, kita pulang haji dapat rezeki, dia punya usaha, dapat rezeki banyak Ustadz. Akhirnya kita bangun masjid. Selesai masjidnya, rezekinya nggak berhenti. Akhirnya kita gunakan daftar haji lagi. Berangkatlah kita haji yang kedua. Setelah haji yang kedua, ngomong lagi sama istri, nanti kalau punya rezeki ngapain kita? Oh, jalan di kampung, kita aspal yuk. Kata dia, iyalah, nggak usah daftar haji, kita aspal tuh jalan di kampung. Masya Allah, pulang haji dapat rezeki di aspal jalan di kampung dia aja. Selesai ngaspal Pak Ustadz, rezeki itu datang lagi. Dan ini berangkat yang ketiga. Maka antum niatkan kalau punya rezeki berangkat haji. Orang tuanya tolong dimotivasi untuk berangkat haji. Sampaikan kepada orang tuanya. Kadang-kala orang Indonesia ini punya mobil tapi nggak berangkat haji, punya rumah tapi nggak berangkat haji. Punya rumah itu wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah? Nggak wajib, nggak sunnah. Antum nggak punya rumah sampai mati di rumah kontrakan dosa? Enggak dosa. Ya Allah, anak mati di rumah kontrakan, su'ul khotimah. Nggak ada su'ul khotimah. Jadi karena memang punya rumah itu bukan sebuah kewajiban. Artinya ada orang yang sampai mati di rumah kontrakan, nggak apa-apa, nggak dosa. Mobil, wajib apa nggak punya mobil? Sekarang antum ada taksi online, nggak punya mobil sampai mati nggak dosa. Tapi kebanyakan orang kadangkala baru punya rezeki yang dipikir apa? Oh, renovasi rumah, bangun rumah, beli mobil, daftar haji. Punya rezeki yang pertama daftar haji. Haji ini kewajiban buat orang yang mampu. Mampu itu gimana Pak Ustadz? Mampu itu punya bekal dan punya kendaraan. Jadi para ulama dulu ngomongnya kalau bicara istitoah itu azadu warrahilah, bekal dan kendaraan.
Jadi wajib. Kalau antum punya bekal dan punya kendaraan, karena dulu berangkatnya pakai onta, kalau sekarang alhamdulillah pakai pesawat. Jadi ketika seorang muslim punya kemampuan, apa kemampuannya tadi? Alhamdulillah Pak Ustaz. Apalagi dapat warisan. Ini anak-anak kadang-kadang kalau ngelihat bapaknya sakit-sakitan, ya Allah, kok tidak mati ya bapak. Kenapa? Karena dipikir warisan. Warisan itu uang nemu. Kalau dapat warisan, bawa daftar haji. Yang pertama dilakukan daftar haji. Daftar haji sekarang berangkatnya kapan jemaah? Kalau antum umurnya 40 tahun, daftar berangkat kapan? Wallahu a'lam. Antum mungkin sudah mati, mungkin sudah pakai kursi roda, wallahu a'lam. Maka tolong sampaikan ke orang tua kita. Antum jangan ngerepotin yang minta motor, minta ini itu. Orang tua punya rezeki, ayah daftar haji ayah. Sekarang daftar haji itu berapa? 25 juta? Kalau nggak salah 25 juta itu dapat kuota. Nanti pelunasannya itu ketika waktu setahun sebelum berangkat atau pada tahun keberangkatan. Ikuti. Jangan takut miskin. Kenapa? Karena dijamin. Kata Nabi SAW, fa innahuma yanfiyanil kufra wal faqr. Ini bicara haji. Kemudian amalan yang selanjutnya adalah silaturahim. Ini yang keenam, menyambung silaturahim. Apa artinya silaturahim? Mari jemaah, apa artinya silaturahmi? Jemaah, ya ibu-ibu mungkin ada yang mau jawab. Masa ada yang mau jawab? Ana tunjuk kalau ada yang mau jawab. Nah, ya, yang sebelah kiri ini. Silaturahim itu menjaga hubungan sesama saudara muslim, kerabat dan sahabat-sahabat kita. Masya Allah. Kasih hadiahnya nggak apa-apa. Kelebihan jawabannya. Silaturahim itu adalah berbuat baik kepada kerabat kita yang ada hubungan rahim. Itu disebut silaturahim. Kalau bersama sesama muslim, bersama sahabat, itu namanya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim. Tapi silaturahim ini salah kaprah kadang-kala jemaah. Silaturahim alumni UNEJ bukan silaturahim. Silaturahim lulusan SMP mana itu bukan silaturahim. Silaturahim warga dusun. Dusun apa? Silaturahim itu khusus yang ada hubungan rahim, hubungan kekerabatan. Karena ada orang temennya banyak, sahabatnya banyak, tapi sama saudara-saudaranya, sepupunya, misanannya, pamannya nggak peduli sama mereka. Maka yang namanya silaturahim adalah menyambung. Silah itu menyambung, atau silah itu artinya berbuat baik kepada rahim kita. Kalau bicara rahim kita, yang paling dekat sama kita adalah bapak ibu kita.
Bahkan kita keluar dari rahim ibu kita. Kemudian kakak beradik kita, itu rahim sama kita. Kemudian paman kita. Kemudian rahimnya siapa yang menjadi ukuran? Sebagian ulama mengatakan yang disebut silaturahim itu yang mahram sama kita. Kalau dia perempuan sama kita mahram. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua, yang mengatakan rahim itu adalah yang saling mewarisi. Jadi kalau dia mati kita dapat warisan, itu rahim kita. Pendapat yang ketiga, dan ini yang lebih kuat, mereka yang punya hubungan rahim sama kita, walaupun tidak mewarisi, walaupun bukan mahram kita. Paling tidak yang satu bapaknya kakek sama kita, satu buyut. Jadi yang satu buyut sama kita itu rahim. Jadi sepupu 2 kali itu rahim sama kita. Kata Nabi SAW berkaitan dengan rahim ini, beliau mengatakan, man sarrahu ayyubsatalahu fi rizqih, barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya, diluaskan, dibentangkan jemaah, wa yunsa'alahu fi atharih, ingin umurnya ditambah, dipanjangkan umurnya. Kita ini sekarang takut sama COVID-19, ya, takut mati. Maka dengarkan sabda Nabi SAW, fal yasil rahimah, yang ingin diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah silaturahim. Jangan sampai antum sama paman, sama sepupu, sama keponakan ribut. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah qati', nggak masuk surga orang yang memutuskan rahim. Dan ternyata yang menyebabkan silaturahim itu putus, salah satunya warisan. Bener? Betul? Nah, betul jemaah. Ini ponakan nggak nyapa sama pamannya, kakak beradik berantem nggak bertegur sapa. Ada kawan ana, subhanallah, dia cerita, ana datang Ustaz ke rumah kakak ana di Malang, kata dia. Memang ada warisan yang dipegang sama kakak. Ana datang, ana punya adik-adik perempuan Ustaz, mereka perlu uang. Kakak ana kaya raya dan ada warisan yang dipegang sama dia. Ketika ana datang ke sana, sama anaknya masuk nggak boleh rumah, keponakannya ini jam. Mau masuk nggak boleh, nggak, ayah nggak ada katanya. Loh, tapi kan ini kan pamannya, silahkan masuk, nggak boleh. Akhirnya ana nunggu di luar rumah. Beberapa menit kemudian kakak anak keluar dengan mobil, ada di dalam rumah. Wallahi, hati-hati, la yadkhulul jannah, nggak masuk surga. Walaupun mungkin kau kaya dengan menguasai harta warisan, tapi sekali lagi nggak akan ada berkah di sana. Maka tolong mulai sekarang bikin grup, bukan grup lulusan SMA, SMP, grup keluarga. Anak Mbah Kakung, apalah buyutnya, semua masuk satu grup. Anak ini punya grup bersama kerabat dari pihak bapak anak. Nama anak Syafiq bin Riza bin Hasan. Jadi anak-anaknya Hasan dan cucu-cucunya Hasan, satu grup. Ana juga punya dari ibu ana namanya Ni'mah binti Sulaiman. Semua anak-anaknya Sulaiman. Kita bikin satu grup. Ketika ada yang sakit, ketika ada yang perlu uang, ketika ada perlu bantuan, kerabat ini semua yang bantu. Dan subhanallah, kalau kita lihat takdir Allah ini indah. Hampir di semua keluarga itu ada 1 atau 2 yang sukses. Sisanya mungkin susah hidupnya, tapi ada yang sukses. Ketika mereka menjaga silaturahim, insya Allah bicara mengentas kemiskinan, yang mungkin Indonesia selalu tiap tahun berpikir tingkat kefakiran, kemiskinan belum berkurang atau bertambah.
salah satu yang harus digarap itu bukan hanya membuka lapangan pekerjaan, tapi membuka hati orang-orang beriman supaya silaturahim. Ada orang yang sama kawannya royal, sama sahabatnya royal, ke warung ditraktir sama dia, keponakannya nggak pernah dia bantu, pamannya sakit nggak pernah dia kunjungi. Memutuskan rahim dia. Walaisal wasil bil mukafi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang disebut orang yang menyambung rahim itu bukan yang bales-balesan. Bukan yang bales-balesan. Dia kasih hadiah, kita kasih hadiah. Dia berkunjung, kita berkunjung. Bukan. Yang disebut orang yang menyambung rahim itu adalah alladzi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Yang kalau silaturahim diputus, dia sambung. Dia punya paman gak bertegur sapa sama bapaknya. Nih anak keponakan ini berusaha untuk nyambung. Mungkin dia ke rumah pamannya ditolak, mungkin ketemu sama sepupunya ditolak, tapi dia tetap berusaha. Itu yang disebut menyambung rahim. Maka tolong antum sekarang mulai belajar. Belajar apa? Belajar nasab. Nah, antum yang pakai baju oranye, kasih mic. Nah, sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zuhri. Namanya Muhammad Zuhri bin Muhammad Zaini. bin Muhammad Zaini bin. Nih sama Mbani Dewi Daru. Masa sama kakeknya lupa? Enggak, soalnya kakek meninggal sebelum saya lahir. Bukan masalahnya meninggal, namanya. Subhanallah. Baik, kasih hadiah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ta'allamu min ansabikum. Belajarlah nasab kalian. Kenapa disuruh belajar nasab kalian? Nasab kita nih. Matasilu bihi arhamakum, supaya kalian bisa silaturahim. Ketika antum gak hafal sama nasabnya, ya gimana kita akan silaturahim? Mungkin di tempat kerja sama misanannya atau sepupunya 2 kali, agak jauh nih, gak saling berkenal aja, kalau itu saudaranya. Dan ini juga yang menyebabkan silaturahim mungkin agak sulit di Indonesia, karena orang itu namanya panjang-panjang. Coba namanya para sahabat Nabi. 1, namanya Nabi Muhammad SAW. Siapa? Ya Muhammad. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. 1 semua namanya. Tapi orang Indonesia, Muhammad Ali Zainal Abidin bin Sulaiman Toha Solihin. Itu namanya bin, panjang-panjang semuanya. Maka nanti kalau antum nikah punya anak, cukup anaknya dikasih nama 1 nama. Nama yang kedua dan ketiga, nama ayahnya, nama kakeknya. Sehingga itu anak kemanapun pergi, bawa nama bapak dan kakeknya. Ketika awal-awal anak pulang dari Madinah, anak ceramah, anak minta nasab anak disebutkan lengkap. Nama anak Syafiq bin Riza bin Hasan bin Abdul Qadir bin Salim bin Zain bahasa lama. Ketika nama itu disebutkan, anak ketemu banyak kerabat di Jakarta. Syafiq, ente masih saudara sama anak. Syafiq, banyak ketemu. Karena dari nama saja orang sudah tahu itu saudara anak. Tapi kalau namanya aja udah nggak hafal, nasabnya nggak hafal, gimana kita silaturahim? Maka tolong kita lihat sahabat Nabi, namanya ndak neko-neko jemaah. Namanya Umar siapa?
Ya Umar. Umar bin Khattab. Namanya Utsman. Siapa namanya? Utsman bin Affan. Ali siapa namanya? Ya Ali bin Abi Thalib. Yang perempuan nih, mbak-mbak yang perempuan. Namanya 3, namanya 4. Coba namanya putri-putri Nabi Muhammad SAW. Satu semuanya. Fatimah binti Muhammad, Zainab binti Muhammad, Ruqayyah binti Muhammad. Karena tujuannya adalah menjaga silaturahim ini. Dan kunci menjaga silaturahim, menghafal nasab. Tulis nasab itu. Adakan pertemuan, ketahuin kondisi orang-orang. Ini untuk buka pintu rizki kita aja. Kemudian yang ketujuh, sedekah. Kalau ingin rizkinya dilancarkan, subhanallah, kata Allah Azza wa Jalla, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apa saja yang kalian sedekahkan pasti Allah ganti. Percaya nggak antum diganti sedekah? Wallahi jamaah, cerita orang-orang itu masya Allah. Ana sendiri dalam kehidupan ini melihat janji Allah itu sehingga yakin dikasih ganti. Kata Rasulullah SAW bersumpah, beliau mengatakan, salasatun uqsimu alaihinna. Ada 3 hal yang aku bersumpah dengan 3 hal tersebut. Salah satunya adalah ma naqasat sadaqatun min mal. Sedekah itu tidak ngurangin harta. Itu sumpah Nabi. Tapi sedekah ini berat. Makanya sedekah itu bukti keimanan. Orang yang beriman akan sedekah. Tapi yang imannya kurang, sedekahnya sedikit-sedikit. Masya Allah. Dan jamaah, Allah mengatakan asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan itu selalu nakut-nakutin kalian dengan kemiskinan. Mau sedekah 100.000 nggak jadi. Karena dapat bisikan syaitan, aduh 100.000 sayang, ahsan 2.000 lah. Bismillah. Yang penting ikhlas. Daripada 100.000 nggak ikhlas antum. Subhanallah. Seharusnya banyak ikhlas lebih baik. Dan tiap hari Rasul SAW mengatakan bahwa tiap hari itu ma min yaumin yusbihul ibad. Tiap pagi itu ada 2 malaikat yang turun. 2 malaikat turun ini berdoa. Yang satu mengatakan Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan kepada orang yang suka berinfak ganti, kasih ganti. Wa a'ti mumsikan talafan. Berikan kepada orang yang bakhil kehancuran, kebinasaan di hartanya. Jadi mulai saat ini antum dapat gaji, langsung keluarkan sedekah. Kalau bisa berapa persen coba? Kalau bisa itu 1/3. Kenapa 1/3? Semakin banyak yang antum sedekahkan, semakin banyak gantinya. Nabi SAW pernah bercerita, seorang lagi di padang rumput atau padang pasir, dia melihat awan. Ternyata dari awan itu terdengar suara. Suara itu mengatakan isqi hadiqata fulan, sirami kebunnya fulan. Dari awan. Ini Nabi yang cerita sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang ini mengikuti awan itu. Ternyata awan itu bergerak menuju ke padang batu. Kemudian dia menurunkan airnya di gunung batu itu. Di gunung batu itu airnya ternyata berkumpul di satu jalur air, berkumpul di sana semua. Diikutin air ini kemana? Nggak ada kebun di sana.
Awan itu menunjukkan kebun fulan. Diikuti sampai ke sebuah kebun. Kebun itu nggak kena hujan. Airnya masuk ke dalam kebun. Di pintu kebun itu ada orang yang lagi ngatur jalannya air. Lalu orang ini mengucapkan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namamu fulan? Ditanya. Iya, namaku fulan bin fulan. Seperti yang disebutkan di awal. Lalu orang ini tanya, loh kenapa engkau tanya namaku? Kata dia, aku mau tanya, apa yang engkau lakukan dengan hasil kebunmu itu? Sehingga aku mendengar namamu disebutkan di langit. Kata orang ini, ya karena engkau sudah mendengar itu, maka aku akan buka. Dia cerita, kebun ini hasilnya aku bagi 3. Sepertiga aku makan, sepertiga aku kembalikan ke kebun, sepertiga aku sedekahkan. Kata dia, subhanallah, orang suruh mengeluarkan 2,5% berat ya, ini sepertiga. Maka ketika antum punya uang umpamanya 10 juta atau 1 juta, udah 300.000 pisahkan, taruh sudah. Ini buat fakir miskin. Jadi ketika butuh sodako, nggak usah ngambil dari uang antum. Sudah disediakan uang khusus untuk sodako, sehingga antum tidak khawatir lagi. Kemudian jamaah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwa Allah berfirman, ini hadis qudsi, anfiq yunfiqillah alaih. Engkau berinfaklah, Allah akan memberikan nafkah kepada. Jadi ketika kita mengeluarkan uang kita, Allah langsung ganti. Dan lihat bagaimana para sahabat Nabi, mereka nggak takut miskin. Yang banyak sodakoh malah tambah banyak hartanya. Tapi syaratnya harus ikhlas lillahi ta'ala dan berharap pahala akhirat. Jangan minta balasan di dunia. Kalau antum keluar 100.000, katanya Allah, kalau sodakoh itu dilipat gandakan jadi berapa? 700 kali lipat. 100.000 antum sodakoh, tunggu sebulan, kok udah ada gantinya ya. Tunggu setahun. Kalau 100.000 ini jadi 700 kali lipat jadi berapa jemaah? Jadi 70 juta. Iya, jadi 70 juta. Kalau 1 juta jadi 700 juta. Antum jangan berharap di dunia. Allah pasti kasih ganti sama antum. Allah tidak pernah ingkar janji. Soalnya kalau kita berharap ganti di dunia, gantinya itu bisa jadi kesehatan. Antum sodako, Masya Allah. Nih, juga untuk menghadapi COVID-19, salah satunya adalah dengan cara banyak sodakoh, banyak membantu orang lain. Karena sona'iul ma'ruf, membantu berbuat baik kepada orang lain itu taqi masari as-su wal afat wal halaka. Kata Nabi SAW, berbuat baik kepada orang lain itu menyelamatkan kita dari mati su'ul khatimah, menyelamatkan kita dari penyakit-penyakit, menyelamatkan kita dari balak-balak dan kehancuran. Selain rizkinya diluaskan sama Allah, dikasih ganti, ternyata sodakoh itu membuat kita selamat dari petaka. Maka sekarang tugasnya antum banyak-banyak sodakoh, banyak-banyak membantu orang lain, dan ketahuilah Allah tidak akan pernah lupa sama antum. Mungkin kita berbuat baik sama orang, orang itu lupa sama kita, dia tidak membalas budi kita, tapi Allah akan selalu membalas kita. Barakallahu fikum jamaah. Karena ana lihat banyak pertanyaan di sini, mungkin ana cukupkan materi. Kita akan buka pintu tanya jawab.
Bismillah. Assalamualaikum WRWB. Jangan disingkat. Doa itu jangan minta sama Allah masa amin. YR ya Rabbal Alamin disingkat apa? Amin YRB. Masa YRB antum minta sama Allah Subhanahu wa taala? Tulis yang lengkap, warahmatullah wabarakatuh. Tadi Ustadz sempat menyinggung masalah warisan. Apakah wajib untuk kita di sini, saya anak, meminta hak waris untuk ibu saya? Untuk ibu saya, karena keluarga ibu tidak memberi warisan yang seharusnya diberikan pada ibu saya. Waalaikumsalam WRWB. Ini tulisannya seperti ini jemaah. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau bicara warisan, itu hak kita. Jadi orang ketika meminta jangan malu, karena antum meminta hak antum. Kalau kita minta-minta ngemis, itu kita minta uangnya orang. Kemarin kita lihat fulan ini pegang duitnya ana datang, afwan, ana minta fulus ana. Maka kalau bicara warisan, silahkan mau minta. Kecuali ibu malas minta, karena takut nanti ribut, akhirnya silaturahim putus. Ada ibu, enggak lah, nggak apa-apalah, nanti ana minta di akhirat. Ana akan sabar di dunia daripada akhirnya mereka nanti nggak mau kenal sama ana. Ada orang yang seperti itu, tapi itu hak kita. Jadi ketika mau minta haknya, silahkan. Anak mau datang menjumpai pamannya dengan cara baik-baik, bertanya. Dan ketika warisan dipegang oleh salah satu dari ahli waris, jangan main-main. Allah mengatakan wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma. Kalian makan warisan itu sembrono aja. Warisan itu semua peninggalan orang tua itu warisan. Orang tua meninggalkan baju, warisan. Orang tua meninggalkan ranjang, warisan. Meninggalkan lemari, warisan. Meninggalkan jam, warisan. Karena ada pihak keluarga yang langsung ngambil. Bapaknya ninggalkan jam, cincin yang mahal-mahal, langsung dikantongin. Nggak berkah buat anda. Maka bicara warisan, silahkan datang kepada kerabat dengan cara baik-baik, ngobrol, minta maaf. Apa ibu punya bagian warisan dari yang ditinggal? Tanya. Jadi nggak perlu sambil teriak-teriak berantem, jangan. Karena belum tentu dapat juga warisannya. Barakallahu fiik. Nasab anak di luar nikah bagaimana Ustadz? Ya ikut ibunya. Ikut siapa? Ibunya. Karena dia hasil zina, bukan hasil pernikahan. Dinasabkan kepada ibunya, dan itu madhab jumhur ulama. Yang kedua, bayar tilang ke polisi apa termasuk sodakoh? Apa ya jemaah? Sodakoh itu kepada fakir miskin. Ini polisi, masa antum sodakoh sama polisi? Jadi ketika kita bicara tilang, tilang itu negara boleh melakukan tilang. Hukuman dengan uang boleh mereka melakukan hal ini, tapi bukan diserahkan kepada polisi. Diserahkan kepada siapa? Kepada pihak yang berwajib. Akan polisi pihak yang berwajib, Ustaz. Ya kalau dia menyampaikan kepada negara, silahkan, nggak apa-apa. Ada yang namanya titip tilang, boleh titip tilang. Jadi kita bayar di tempat, kasih kwitansi gitu. Resmi bayar. Ketika resmi seperti itu, ya sudah, itu nggak masuk ke kantongnya polisi. Kecuali kalau polisinya bikin kertas sendiri jemaah. Tapi insya Allah enggak, ada yang resmi aja.
Seperti itu. Nah, jadi kalau bicara bayar tilang ke polisi itu namanya nyogok, bukan sodakoh. Barakallahu fiik. Nah, ini ada pertanyaan. Saya mau bertanya, apakah kalau kita pernah berbohong kepada orang tua, akankah berpengaruh kepada seretnya rezeki kita? Jamaah rahimakumullah, bohong ini dosa. Orang yang berdusta dilaknat sama Allah, dijauhkan dari rahmatnya. Apalagi bohong sama orang tua. Kita tadi bicara silaturahim. Yang paling dekat adalah silaturahim kepada orang tua kita. Ketika antum durhaka sama orang tua, seret rezeki. Maka datang ke orang tua, minta maaf sama orang tua. Kalau orang tuanya sudah meninggal dunia, banyak-banyak doakan orang tua. Banyak-banyak sodakoh buat orang tuanya. Semoga itu dapat membuka pintu rezeki antum nantinya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa sebenarnya tugas suami dalam rumah tangga selain mencari nafkah? Dan bagaimana menggerakkan hati suami ketika dia begitu malas? Ini model-model kayak gini nih, ada perempuan yang salah pilih suami. Iya jemaah. Yang pertama, kalau bicara tugas suami, Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi tugas terbesar suami adalah menyelamatkan Masya Allah. Nah, tugas terbesar seorang suami adalah menyelamatkan istri dan anak-anaknya dari api neraka. Bukan hanya menjadi mesin pencari uang. Karena sebagian suami berpikir yang penting anak kerja. Enggak. Engkau perlu mendidik istrimu, ngajarin istrimu, ngajarin anak-anak. Maka di sini seorang wanita ketika menikah jangan hanya melihat kepada wajah suaminya. Jangan hanya melihat kepada penampilan suaminya. Jangan hanya melihat kepada harta suaminya. Nabi SAW menyuruh para wanita ketika hendak menikah melihat kepada dua hal. Yang pertama agama suami, yang kedua akhlak dan karakter suami. Kalau bicara agama, agama itu ada agama yang minimal. Minimal suaminya itu melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang haram. Sholat paling enggak 5 waktu. Walaupun dia enggak sholat qobliyah, ba'diyah, yang penting 5 waktu alhamdulillah. Puasa Ramadan, ini Ustaz laki anak, ini Ustaz ya Allah diajak puasa Senin Kemis enggak pernah mau. Yang penting dia puasa Ramadan alhamdulillah. Jadi ada batas minimal. Orang ini sekarang suka yang minimalis ya. Ya sudah, kalau mau cari suami yang minimalis gak apa-apa. Secara agama dia melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang haram. Akhlaknya Masya Allah, paling tidak ada 4 akhlak yang mulia. Ini paling tidak. Yang pertama, cari suami yang pemberani. Yang kedua, cari suami yang dermawan, yang royal sama fulus. Yang ketiga, cari suami yang afif, yang menjaga kehormatan diri, nggak suka neko-neko. Yang keempat, cari suami yang penyabar. Karena kalau dapat suami yang keras, yang suka marah-marah, maka ruwet hidupnya. Atau cari suami yang adil lah, dia tidak berlebih-lebihan. Maka kalau seorang perempuan dapat suami yang nggak benar, coba dia istighfar, dia tobat. Mungkin dia yang memilih suami salah,
Udah dikasih. Ya kalau sekarang orang masuk ke toko handphone, dia nggak paham handphone yang bagus sama handphone yang jelek. Pulang dapat handphone gosok. Yang disalahkan siapa? Penjualnya iki sing dodolan, kata yang jualan, antum kok mau? Antum kok mau sama handphone ini? Anak kasih pilihan banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Antum cari yang murah kan? Sudah fadhol. Masa murah cari yang bagus ya? Maka paling tidak tadi berusaha untuk istighfar. Mungkin dia tidak mendengarkan sabda Nabi SAW dan aturan memilih pasangan hidup. Banyak di antara ya orang-orang sekarang menikah karena pacaran. Sebelum nikah sudah berbuat dosa. Setelah nikah hilang cinta, yang ada siksaan batin dia nanti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya. Saya sudah berusaha menghindari berhutang, namun saya tetap mengalami kesulitan ekonomi. Satu masalah yang bersangkutan dengan uang, timbul permasalahan baru. Apakah ada yang kurang dari ibadah saya? Apa mungkin ini balasan dari dosa saya yang lalu? Terima kasih. Barakallahu fiik. Ya, kalau bicara utang, pernah kita bahas utang itu hamun bil lail, kegalauan di malam hari, wadhullun fin nahar, kehinaan di siang hari. Orang kalau punya utang susah tidur. Siang ketemu orang malu, apalagi ketemu orang yang punya uang. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, kalau bicara ini mungkin dosa masa lalu, iya, mungkin sekali. Allah Azza wa Jalla mengatakan, man ya'mal su'an yujzabi. Barang siapa berbuat dosa pasti dibalas. Nggak main-main. Makanya nanti orang pada hari kiamat itu akan kebingungan ketika mendapatkan kitabnya, semua ditulis di sana. Dosa besar, dosa kecil, dosa yang mungkin antum sudah lupa. Kita tuh udah lupa, tapi ternyata udah ditulis di sana. Maka nasihat ana buat orang yang terlilit hutang ini, kembali kepada Allah, banyak istighfar, taubat, ingat-ingat dosa dia. Mungkin dia pernah makan harta orang, mungkin dia pernah nipu orang, mungkin dia pernah menyakitin orang. Ini hubungannya kita harus minta maaf sama orang tersebut ketika kita melakukan dosa itu. Kemudian hendaklah hidup minimalis. Kalau orang merasa anak kok terus berurusan sama utangnya, gak mari-mari urusan utang ini, coba puasa sunnah. Makannya dikurangin. Udah. Dulu makannya 3 kali, sekarang 2 kali. Uangnya itu mudah-mudahan sisanya bisa untuk melunasi utang. Sambil berdoa. Doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Apa doa supaya dilunasi utangnya? Iya. Ya mah. Oh ini nggak punya utang semua, alhamdulillah Ustaz. Jadi nggak perlu baca doa itu. Jadi doanya ini ada 2. Doa sebelum berhutang agar tidak terlilit hutang, dan doa ketika sudah punya utang. Sebelum berhutang, berlindung dari hutang. Minta, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrab. Doa itu. Ada doa lain, doa min dhala'id dain wa a'udzubika min ghalab min dhala'id dain wa qahrir rijal. Aku berlindung kepadamu dari terlilit hutang dan ditindas oleh laki-laki. Karena biasanya orang kalau berhutang itu datang debt collector, akhirnya dia disiksa. Kita berlindung kepada Allah dari 2 hal, dari terlilit hutang dan ditindas oleh orang-orang. Itu sebelum berhutang. Dan ketika berhutang, minta kepada Allah, Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwa. Ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal darimu, agar gak perlu sama yang haram. Dan dengan karuniamu supaya kita nggak perlu sama orang, malu kita minta-minta sama orang. Itu doanya. Barakallahu fikum.
Ustadz, bagaimana hukumnya melaksanakan umroh atau haji tapi kita masih mempunyai hutang? Bagaimana bila kita wafat di saat umroh dan haji tapi masih ada utang? Jamaah ingat, orang kalau mati syahid, mati di medan perang, itu akan diampuni semua dosanya kecuali utang. Nggak akan diampuni. Mati syahid, orang itu tidak akan masuk surga kalau masih punya utang. Bagaimana dengan yang umroh ini? Kalau orang berangkat umroh masih punya utang, maka dia harus punya jaminan untuk melunasi hutang. Umpamanya ana punya utang 20 juta, tapi alhamdulillah rumah ana ini dihargai 100 juta. Kalau mati, warisan kan nggak bisa dibagi kecuali utang dilunasi. Nggak apa-apa, silakan berangkat haji. Jadi orang itu punya uang atau punya aset yang cukup untuk melunasi hutang. Tafadhol. Tapi kalau nggak punya, ya antum akan tetap menanggung hutang tersebut. Jadi kadang-kadang ada bertanya, Ustaz, boleh nggak orang berangkat haji dia masih punya utang? Boleh, dengan catatan dia punya aset yang bisa untuk melunasi hutang. Karena kita tahu warisan, kata Allah, min ba'di wasiyatin yusa biha au dain. Pembagian warisan itu setelah utang dibayarkan dan wasiat ditunaikan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Saya ingin bertanya, apakah menginginkan hal yang mungkin tidak diridhoi oleh Allah SWT? Jangan disingkat, tulis subhanahu wa ta'ala. Dapat mempengaruhi rizki yang kita akan dapat, dalam artian hal yang dimiliki orang lain. Terima kasih. Apa maksudnya? Menginginkan suami orang, menginginkan ini dikatakan yang mungkin tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu kita nggak boleh berdoa minta yang isi permohonan itu dosa. Yang pertama, kalau kita tahu fulan itu Masya Allah punya istri yang cantik, nggak boleh kita mendoakan supaya dia bercerai. Oh, kok boyu-boyu sama? Karena dia nunggu jandanya, atau supaya mati suaminya. Jangan. Maka antum tahu Allah yang memberikan nikmat kepada orang itu. Kalau antum ingin nikmat yang ada pada diri orang itu, mintanya sama siapa? Sama Allah. Ya Allah, aku minta seperti yang kau berikan kepada fulan. Tapi bukan berarti kita minta rizki itu hilang dari fulan. Tetap rizkinya ada pada fulan. Kita nggak iri, kita nggak dengki, kita minta sama Allah Azza wa Jalla. Maka jangan sampai kita tadi menginginkan sesuatu yang dalam agama nggak boleh gitu. Tapi kalau seorang wanita umpamanya dia ingin menjadi istrinya fulan, istri keduanya, istri ketiganya, istri keempatnya, itu boleh. Karena permintaan itu halal. Tapi jangan sampai dia ingin menjadi istrinya fulan, tapi fulan menceraikan istrinya yang pertama. Itu nggak boleh. Itu perbuatan dosa. Nah, apakah sholat duha dan membaca surat Al-Waqi'ah itu termasuk pintu rizki? Nah, berkaitan dengan surat Al-Waqi'ah pertama. Surat Al-Waqi'ah ini salah satu surat di dalam Al-Quranul Karim yang isinya tentang hari kiamat. Jadi ketika antum baca surat Al-Waqi'ah, hendaklah menghayati isinya, bukan mikirin dunia. Ini bicara kiamat, antum anak kepingin duit ya ke. Ini kiamat yang dibicarakan. Memang ada hadis yang menjelaskan bahwasanya siapa yang selalu membaca surat Al-Waqi'ah, insya Allah dijauhkan dari kefakiran. Tapi hadis itu lemah. Namun bukan menghalangi kita untuk baca surat Al-Waqi'ah. Baca surat Al-Waqi'ah. Kalau antum baca surat Al-Waqi'ah, insya Allah dijauhkan dari kefakiran.
Kenapa? Karena antum melihat, ya Allah, ono apa mikirin dunia ini? Idza waqa'atil waqi'ah laisa li waqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Kita coba hayatin tuh satu persatu ayat, insya Allah antum gak akan ditimpa kefakiran. Tapi kalau cuma baca supaya rezekinya lancar tanpa memaknai dan memahaminya, maka ketahuilah Quran diturunkan untuk diamalkan dalam kehidupan ini. Adapun sholat duha, iya, nanti kita akan bahas sebenarnya. Rasulullah SAW mengatakan, Allah berfirman, Ya ibna Adam, irka'li fi awalin nahar akfika akhirah. Wahai anak Adam, rukuklah engkau di awal siang 2 rakaat, aku akan cukupin kau sampai akhir. Jadi ketika orang itu sholat duha, insya Allah dicukupi sama Allah Azza wa Jalla. Ada doa setelah sholat duha, Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka. Ingat, doa ini bukan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika orang mau berdoa, jangan sampai dia meyakini doa itu dari Nabi Muhammad SAW. Itu doa bikinan. Tapi kita mau berdoa, silahkan berdoa minta sama Allah SWT dengan doa apa saja. Tapi kalau bisa, doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Barakallahu fikum. Apakah zalim dengan rizki orang bisa membuat rizki kita menjadi sulit? Mentang-mentang kita punya kuasa dan jabatan. Faham jemaah? Anda bacakan lagi, antum pahami. Apakah zalim dengan rizki orang bisa membuat rizki kita menjadi sulit? Mentang-mentang kita punya kuasa dan jabatan. Mungkin maksudnya, orang penguasa itu apakah dikatakan dia zalim ketika dengan kekuasaannya dia mempersulit kita? Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma, beliau berdoa, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaihim. Ya Allah, siapa saja dari umatku yang menjadi penguasa, kemudian dia mempersulit urusan umatku, maka persulit urusan dia, ya Allah. Wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bih. Dan siapa yang menjadi penguasa kemudian dia berbuat lemah lembut kepada umatku, maka lemah lembutlah engkau kepada dia. Jadi zalim sebenarnya. Orang ketika berkuasa, dia itu dikasih kekuasaan supaya menjalankan amanah. Anda itu sampai sekarang masih bingung, jemaah, kenapa orang rebutan jadi bupati, rebutan jadi kepala desa, rebutan jadi gubernur, rebutan jadi presiden. Apa sih yang diperebutkan? Kalau bicara pekerjaan, lebih enak jadi orang biasa atau jadi penguasa? Antum jadi orang biasa, malam tidur, keluar rumah, nggak akan tanggung jawab, jalan di depan rumah bolong karena hujan, sampai yang tanggung jawab? Penguasa. Bakal ditanya sama Allah tuh bupati, kenapa jalannya bolong-bolong? Loh, betul jemaah, penguasa itu dikasih amanah sama rakyat. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dia jadi khalifah, dia itu sempat menangis. Aku itu takut nanti ditanya sama Allah, kalau ada seekor keledai atau bagla yang tersandung di Efrat di Irak sana, aku takut ditanya, kenapa jalan yang kau tidak lurus? Itu keledai. Bagaimana dengan manusia? Karena itu amanah. Makanya berpikir, kenapa kau rebutannya? Allahu a'lam. Ambisi kadangkala manusia untuk berebut. Jadi ketika menjadi penguasa, ingat, kekuasaan itu amanah. Engkau akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah, silahkan. Dalam artian di sini saya nanti setelah saya gajian nanti kita makan bareng. Tapi yang saya ajak itu uangnya pakai hasil hutang yang ke orang tersebut. Uangnya dia? Iya.
Tapi di lain hari nanti uangnya ada usah diganti ya, itu pakai uangmu yang aku hutang. Nah, siap, barakallahu fiik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah paham sekarang kan? Ya, itu temennya ada di sini. Oh, di tempat lain ya, alhamdulillah. Baik, yang pertama, ketika kita berhutang sama orang, ada syarat. Orang kalau berhutang itu syaratnya harus niat mengembalikan. Kalau kita berhutang tapi kita niat tidak mengembalikan, maka kita terhitung mencuri. Idza man akhadha amwalan nas la yuridu adaaha. Barang siapa yang ngambil hartanya orang tapi dalam hatinya dia nggak mau mengembalikan, laki Allah yaumal qiyamah sariqan. Dia akan berjumpa dengan Allah pada hari kiamat seperti orang yang mencuri. Hukumnya pencuri dia, karena dia niatnya nggak mau bayar. Jadi ketika antum ngambil uang dia dengan niat tidak mau membayar, maka itu sudah dosa. Tapi gimana Ustaz? Dia ini bakhil Ustaz, pelit. Ya urusan dia sama Allah. Nggak perlu antum berinisiatif untuk mengeluarkan. Iya, jangan sampai jadi Robin Hood. Robin Hood itu ngambil uangnya orang kaya diberikan kepada fakir miskin. Itu masih ada baiknya karena dikasih orang miskin. Ini antum makan sendiri gitu. Jadi kalau Robin Hood kan masih dibagikan kepada fakir miskin. Kalau ini antum ngambil mau dimakan sendiri, maka nggak boleh. Jadi tetap ketika antum kepingin uang dia keluar, antum kasih nasihat ya. Antum sampaikan kepada dia, Mas ini loh, ada fakir miskin yang perlu kita bantu, ada orang yang sakit, sinilah uang antum keluarkan, kesian dia. Antum nanti digantiin insya Allah sama Allah. Seperti itu. Barakallahu fikum. Kasih hadiah ya. Nah, ini mengenai rizki dan pembahasan kemarin tentang riba. Saya masih bingung. Apakah riba itu hanya dalam bentuk uang atau bentuk lainnya? Mohon penjelasan. Jadi kalau bicara riba itu jamaah, mungkin panjang kita akan jelaskan, tapi anak akan ringkas agar kita mudah memahaminya. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Sebuah kaidah para ulama mengatakan semua bentuk utang piutang yang ada manfaatnya maka itu riba. Ada kelebihannya, itu riba. Artinya kalau bicara utang piutang bisa barang. Kemudian contoh nih gadai. Orang gadaikan motor. Ana punya motor, ana gadaikan ke antum. Afwan, ana mau pinjam 1 juta motor, ana taruh di sini. Sudah, ana ambil uang itu, motor itu nggak boleh dipakai. Kalau dipakai riba. Kenapa? Karena antum dapat keuntungan dari uang 1 juta itu. Memang keuntungannya bukan uang, tapi keuntungannya manfaat bisa menggunakan motor. Padahal motor itu ya bisa dihargai uang juga. Contoh juga nih, bicara gadai sawah. Boleh gadai sawah? Boleh. Tapi sebenarnya kalau sawah itu yang digadaikan itu adalah suratnya. Ketika gadai sawah, mamanya pinjam uang 3 juta. Sawah itu nggak boleh digarap dengan oleh pemilik uang. Kenapa? Kalau digarap, antum berarti riba. Karena dapat keuntungan dari penggarapan sawah. Seharusnya sawah itu disewakan, antum gratis. Kalau antum mau garap, antum bayar sewanya. Jadi seperti itu. Kalau kita bicara motor, orang beli motor kredit, boleh dalam Islam beli motor kredit, tapi tanpa riba. Artinya, Anda beli motor, momenya sama antum katakan, Ustaz kalau mau beli ini motor 2 juta Ustaz, kalau kredit 3 juta. Baik, sudah. Anda bayar 3 juta. Tapi ingat, tidak ada orang lain, orang ketiga yang bayarin kita 2 juta. Kemudian kita seakan-akan utang uang 2 juta, bayar 3 juta ke orang itu. Jadi kita bayarnya itu kepada pemilik barang. Memang hutang kepada pemilik barang.
Tapi kalau kita beli barang sama fulan, nyicilnya sama fulan, berarti fulan ini bayarin uang, kemudian kita nyicil uang sama dia. Jadi bukan jual beli sebenarnya, utang piutang. Mungkin seperti itu. Baik jemaah, ana rasa cukup. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla nih urusan Covid-19 yang membuat ekonomi juga seret, yang membuat sebagian orang hidup dalam kesusahan dan kesulitan, dan membuat negara kita juga kebingungan. Maka berdoalah, memohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk keselamatan diri kita dan keselamatan keluarga kita dan keselamatan negeri kita. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakas syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfad min baini aydina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bika an nughtala min tahtina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma adfa' 'anna al-bala' wal waba' wal mihan waz zalazila ya rabbal alamin. Allahumma aslih waliya amrina wa ulata umuril muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.